Teknik modifikasi cuaca. Kemarin kawan-kawan sudah mengikuti waktu tanggal 27 hujan, KLHK mengikuti sejak dari mulai hujan kan di Bogor kira-kira jam 5:33 ya. Kita KLHK mengikuti terus perkembangannya, dan dalam recordnya KLHK setelah hujan itu pada jam 17 pada jam 15.30 dari angka ISPU 97 untuk PM 2,5 itu pada jam 18.30 angkanya drop menjadi 29. Artinya kualitas udaranya jadi baik. Kemudian ya itu yang di Bogor, Tegar Beriman, yang di Bogor Tanah Sareal itu pada jam 16 dari angka 87 itu drop angkanya menjadi angka di 13. Jadi artinya memang seperti saya pernah bilang bahwa kalau pencemaran udara itu naik ke udara lalu berputar-putar di situ aja kan jadi susah, tapi ketika dia tercuci memang jadi baik. Tapi memang ada persoalan ketika TMC itu harus menunggu awan. Oleh karena itu kemarin dilakukan uji coba di Pertamina, di gedung Pertamina yang di depan Istiqlal, dan di gedung-gedung di GBK, pekerjaannya Pemda DKI, BRIN, dan BMKG, KLHK juga mengikuti perkembangannya. Itu ada yang namanya teknik modifikasi cuaca mikro. Jadi dari gedung-gedung tinggi itu dihembuskan uap air, sehingga dia juga akan bisa mempengaruhi partikel-partikel itu. Ada lagi selain teknik modifikasi cuaca mikro, jadi pada gedung-gedung tertentu, tempat-tempat tertentu, nanti Pak Gub akan bisa lebih rinci karena beliau yang terus terang bekerja terus di lapangan. Ada lagi yang namanya tirai air. Tirai air itu sirkulasi air, tetapi perlu dipasang di teras-teras gedung-gedung besar yang menghadap ke ruang publik. Jadi kalau sirkulasi airnya terus kayak air mancur tapi terus-terusan begitu ya, namanya pakai tirai begitu, itu juga akan memberikan uap air sebetulnya, sehingga itu juga bisa mempengaruhi. Tadi juga dibahas tentang standar indeks standar pencemaran udara. Nah, kita sudah punya alat-alatnya. Saya sudah pernah nyampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa kita memang udah pakai. Contohnya nanti kalau perlu kita sama-sama ke GBK ya, kita lihat ya. Contoh alatnya yang lengkap itu yang ada di GBK. Itu harus hati-hati kita melihat alat untuk mengukur, karena ada hanya alat mengukur pakai satu parameter. Kalau alatnya indeks standar pencemaran udara yang di GBK dan 15 yang lain serta yang lain di seluruh Indonesia ada 56 kira-kira. Itu yang dipakai untuk mengukur adalah nitrogen atau NOx, kemudian sulfur atau SO2, kemudian partikel yang 10 mikron, kemudian partikel yang 2,5 mikron, kemudian CO. CO itu kalau dari knalpot suka keluar putih-putih ya, asap, itu biasanya kita nyebutnya asapnya itu CO. Ya. Kemudian ada lagi hidrokarbon. Hidrokarbon tuh yang suka hitam-hitam keluar-keluar itu hidrokarbon yang bakaran. Apa sih saya kalau orang Betawi nyebutnya lawa-lawa gitu ya. Nggak tahu saya kalau bahasa itunya, tetapi ada lagi satu lagi ozon. Ozon ini yang kalau masuk ke atmosfer juga akan mengganggu. Jadi parameter ini yang kita pakai, dan ini sudah menjadi standar. Ada SNI-nya, ada SNI untuk apa saja alatnya, bagaimana alatnya, bagaimana cara masangnya, itu sudah ada standarnya. Ada sementara kita mengikuti juga di ruang publik ada alat lain yang dipakai, yang di antara lain IQR dan lain-lain, itu yang hanya mengukur dengan partikulat 2,5 mikron.
Jadi kalau tadi kan ada 7 macam ya, ini hanya satu, diambilnya 2,5 mikron. Saya minta untuk kita hati-hati melihatnya, karena kalau hanya pakai ukuran 2,5 mikron, itu kita perlu hati-hati sebab ukuran uap air juga ada yang segitu gitu. Padahal uap air bukan material pencemar udara, misalnya gitu ya. Maka memang harus sangat hati-hati betul melihat standar pengukuran dan lain-lain. Sekarang udah ada sebetulnya standarnya yang dikeluarkan oleh BSN. Jadi ini akan dilanjutkan terus. Jadi perintah yang terhormat Bapak Presiden bahwa ini akan dilanjutkan, diteruskan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang cepat. Ada lagi yang penting dan menurut saya ini sesuatu yang sangat baik. Jadi sekaligus kita bersama-sama seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha, pegawai pemerintah, kemudian masyarakat, rumah tangga, itu kita bicara cinta lingkungan. Jadi kita nanam pohon sedapat-dapatnya, nah sehingga bisa memberikan kesejukan kan kalau pohon itu kan kalau siang dia ngeluarin O2 gitu ya, dia malah menyerap CO2. Jadi sebetulnya pohon itu adalah teman kehidupan. Jadi sekaligus Pak Presiden tadi meminta untuk ya digerakkan bersama-sama.